Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato, dalam Renungan Pelita Hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, awal tahun ada begitu banyak orang dan mungkin setiap individu mengatakan pengharapannya untuk tahun 2026 ini. Apa yang menjadi resolusi di dalam kehidupannya, atau hal-hal yang ingin dicapainya di dalam tahun yang baru ini dan disebut tahun 2026. Saudara, apapun resolusinya, apapun keinginannya, apapun rencananya, silahkan dapat kita sebutkan, dapat kita tuliskan, dapat kita simpan, dapat kita doakan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk membagikan 3 hal yang harus kita miliki menjadi kepribadian kita untuk dapat melaksanakan dan menerima hal-hal yang ingin kita dapat kerjakan atau ingin kita raih atau resolusi kita di tahun 2026 ini. Ada yang ingin saudaraku berkata 365 hari di tahun ini aku akan selalu membaca Alkitab, atau ada seorang pekerja mengatakan aku akan bekerja lebih meningkat lagi, dan segala macamnya. Itu sah saja, itu saya persilahkan saja. Tetapi saudaraku, haruslah kita punya 3 kepribadian ini dalam diri kita, sehingga value yang kita dapatkan ini akan menjadi daya dorong, daya ungkit, dan juga akan menjadi sebuah api yang besar dalam diri kita. Yang pertama adalah setia. Alkitab berkata di dalam Amsal, saudaraku, 20 ayat 6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sekali lagi, Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saudaraku, ternyata baik hati itu bagus, tetapi bukan itu grade yang tertinggi. Ternyata saudaraku, grade yang tertinggi standar Alkitab berkata adalah orang yang setia. Banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan menyebut dirinya baik hati. Pertanyaannya, yang baik hati itu setia atau tidak? Di dalam rumah tangga dicari pasangan yang setia. Di perusahaan dicari karyawan yang setia. Di gereja dicari para pekerja, para pelayan Tuhan yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, saudaraku, apakah mudah mendapatkan orang yang setia? Standar Alkitab mengatakan dengan jelas, saudaraku, siapa yang setia, siapa yang menemukannya. Orang baik, bagus, tetapi kesetiaan menjadi standar mutlak kalau kita ingin, saudaraku, mencapai resolusi-resolusi yang kita tetapkan dalam diri kita pada tahun ini. Kesetiaan itu mutlak. Kesetiaan itu artinya, saudaraku, sangat sederhana bagi saya, bahwa orang yang setia adalah orang yang tetap mengerjakan ketika orang lain tidak mengerjakan lagi. Orang yang setia tetap melakukan meskipun orang lain tidak melakukannya lagi. Orang yang setia, dia tetap datang walaupun orang lain tidak datang. Orang yang setia tidak peduli dengan situasi dan kondisinya, dia tetap melakukannya karena dia punya kepercayaan bahwa yang dikerjakannya, dia punya keyakinan bahwa apa yang dilakukannya pasti berhasil. Dibutuhkan kesetiaan. Kalau kita punya resolusi, aku ingin membaca Alkitab setiap hari dan sampai tuntas, membaca tuntas Alkitab selama 365 hari, saudaraku, diperlukan kesetiaan. Setia. Sifat aslinya Tuhan adalah setia. Kesetiaan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya kita bentuk di dalam diri kita pada tahun ini, waktu demi waktu, melalui perkara-perkara yang sepele, melalui perkara-perkara yang sederhana, melalui perkara-perkara yang kecil. Daud setia menggembalakan 2-3 ekor domba. Ada mungkin begitu banyak orang tidak lagi setia mengerjakan yang kelihatannya orang lain menganggap, itu hal kecil, itu tidak penting. Setia. Saudara punya kendaraan yang sederhana, mungkin sepeda motor yang sederhana, setialah merawatnya, setialah untuk membersihkannya. Rumah saudara mungkin kecil, 2 kamar, tapi saudara bersihkan, saudara rawat dengan baik. Setialah dengan jemaat yang saudara pimpin.
Mungkin tidak ratusan, tetapi saudaraku setia mengunjungi mereka, setia membesuk mereka, setia berdoa buat mereka, setia menguatkan mereka. Itu saudaraku yang akan membawa kita meraih hal-hal besar di tahun 2026 ini. Yang kedua, saudaraku, karena 3 hal yang saya sampaikan, STT. S yang pertama adalah saudaraku setia. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah tulus. Alkitab berkata, saudaraku, Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kalau mengenai cerdik, saya yakin saudaraku orang-orang cerdik semua di hadapan saya. Tetapi tulus ini penting, saudaraku. Ketulusan, saudaraku, itu adalah sebuah nilai yang lahir dari dalam diri dengan originalitasnya yang tidak dibuat-buat. Ketulusan seseorang itu dapat dirasakan banyak orang. Ketulusan itu begitu ampuh di dalam sebuah peperangan, di dalam sebuah keguncangan. Ketulusan itu diperlukan pada saat-saat yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Tulus, mengasihi dengan tulus, melayani dengan tulus. Tulus itu artinya dia tanpa pamrih. Dia hanya melakukan karena hatinya ingin melakukannya. Tulus berarti dia tidak melihat saya ini dapat untung atau tidak, ada cuannya atau tidak. Ada banyak orang, saudaraku, melayani tidak tulus. Melayani lihat berapa apa yang kudapatkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita tulus seperti merpati. Tulus mengerjakan sesuatu dengan tanpa imbalan. Percaya ada Tuhan, bahwa semesta itu memperhatikan orang yang tulus. Maka jangan heran, saudaraku, ada orang yang bekerja dengan luar biasa keras, bekerja dengan luar biasa 24 jam mungkin bekerjanya, tapi tidak menerima apa-apa, zong. Tetapi ada orang yang tulus melakukan sesuatu. Dia berikan tumpangan bagi orang lain, dia tolong orang lain tanpa pamrih, dia tidak pernah hitung-hitung sedemikian rupa, tapi dia lakukan dengan sukacita karena dia percaya ada Tuhan. Ternyata orang yang tulus itu dia punya keyakinan yang sangat dalam bahwa ada Tuhan yang melihat apa yang dia kerjakan. Karena upah dari Allah itu adalah upah yang sangat berharga dan berkekekalan selanjutnya, bukan sementara. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia, tulus, dan yang terakhir adalah taat. Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Amsal 13 ayat 13, "Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan." Akhirnya, biarlah tahun ini kita berjalan dalam ketaatan. Ketaatan itu mudah diucapkan, tapi saudaraku perlu pengorbanan perasaan, waktu, dan materi kita untuk melaksanakannya. Ketaatan itu, saudaraku, bukan hanya diucapkan, tapi dia memerlukan pengorbanan dari kehidupan kita. Taat. Yesus sudah menunjukkan, saudaraku, satu sikap value ketaatan yang luar biasa. Dia taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu dia menerima kemuliaan di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa. Taat, saudaraku, itu adalah sesuatu yang sangat terbentuk dalam diri seseorang sehingga dia bisa mengerjakannya, dan itu tidak semula jadi dan bukan dalam proses pencitraan. Dia taat akan firman Allah, dengar firman Tuhan, dia lakukan. Karena saya percaya orang yang beriman itu pasti taat. Tidak ada orang yang beriman tidak taat. Ketaatan itu terbentuk dari kita mendengarkan firman Allah. Ketaatan untuk membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan kepada Allah, melayani Tuhan, dan hidup dalam kasih Allah, itu memerlukan ketaatan. Dan itu terbentuk dari kehidupan kita hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat mencapai resolusi Anda di tahun ini dengan setia, tulus, dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.